Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dimas Rapli dari kelas Hubungan Internasional A angkatan tahun 2020. Video ini ditujukan untuk tugas filsafat ilmu yang pada semester ini diampu oleh Ibu Unisa Gena SIP MSI. Jadi di video part kelima ini saya akan mencoba menyampaikan evaluasi dan final statement saya mengenai pertanyaan paling fundamental di hidup saya, yaitu siapakah saya sebenarnya. Nah, saya merasa di part-part sebelumnya itu penyampaian saya masih kurang jelas gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena konsep materi yang saya sampaikan itu masih kurang untuk dipahami gitu, apalagi materi mengenai nihilisme. Saya rasa penjelasan saya masih kurang jelas, dan juga terdapat kekurangan dalam elaborasi materi di video-video saya sebelumnya. Oleh karena itu di video saya kali ini dan untuk kedepannya lagi, saya harap teman-teman itu bisa memahami apa yang saya sampaikan, karena saya tahu bahwa saya harus lebih banyak belajar lagi, lebih banyak menggali materi lagi, agar kedepannya itu saya bisa lebih baik gitu. Jadi kenapa saya mempertanyakan tentang siapa saya sebenarnya itu, sebenarnya itu sudah saya jelaskan di part sebelumnya, yaitu karena saya itu tidak tahu arti dan tujuan hidup saya gitu, dan juga sebenarnya sangat penting gitu untuk mengetahui siapa sebenarnya kita, karena dengan mengenali diri kita dapat menentukan arah dan tujuan hidup kita gitu. Dan untuk mencoba menjawab pertanyaan ini, saya telah mencoba menggunakan ilmu-ilmu filsafat yang telah saya jelaskan di video-video sebelumnya, dan di video kali ini saya akan coba menggunakan tingkatan berpikir manusia yang telah atau yang dikenal dengan piramida berpikir manusia, yang telah dijelaskan di kelas filsafat. Dalam filsafat terdapat hal yang dikenal dengan tahap berpikir manusia atau piramida berpikir manusia gitu. Dari tingkatan yang paling dasar itu dikenal dengan mythology thinking atau berpikir secara mitos, tahayul, dan cerita legenda. Selanjutnya ada common thinking, yaitu berpikir mengikuti pengalaman. Dan selanjutnya ada logical thinking, yaitu berpikir secara logis sesuai keadaan. Dan tingkatan selanjutnya itu scientific thinking, yaitu berpikir melalui analisa ilmiah yang saintifik. Lalu selanjutnya ada philosophy thinking, yaitu berpikir secara filosofis. Dan puncaknya ada theological thinking, atau yaitu selalu mengaitkan semua hal itu atas kehendak Tuhan gitu. Saya akan mencoba menggunakan 3 tahapan berpikir untuk menjelaskan pertanyaan saya mengenai siapa saya sebenarnya gitu. Mungkin jika kita berpikir secara mythology thinking, kita itu akan lebih percaya ke tahayul atau mitos gitu, sehingga mungkin itu kita akan menganggap diri kita sebagai seorang dewa atau hal yang lainnya gitu. Dan jika kita berpikir secara common thinking, maka pada hakikatnya itu untuk menemukan siapa kita sebenarnya akan ditentukan oleh pengalaman kita, baik dari kita kecil hingga kita dewasa gitu. Jadi seperti apa kita kecil hingga dewasa akan menentukan siapa kita sebenarnya gitu. Dan di tahap berpikir tertinggi manusia, yaitu theology thinking, saya sebagai seorang muslim percaya bahwa Tuhan itu menciptakan kita pasti ada tujuannya gitu, yaitu untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di muka bumi ini gitu. Dengan demikian seorang manusia yang mengenal dirinya
itu senantiasa mengingat peran dan kedudukannya di muka bumi ini, yaitu sebagai khalifah atau pemimpin, setidaknya pemimpin bagi dirinya sendiri tahun gitu. Dalam mempelajari ilmu filsafat ini memang akan membantu kita dalam menemukan pundi-pundi jawaban dalam pertanyaan kita di hidup ini, seperti pertanyaan siapa sebenarnya saya. Namun jawaban dari pertanyaan ini memang bersifat sangat subjektif gitu, sehingga tidak ada jawaban yang pasti untuk pertanyaan ini gitu. Memang untuk menjawab pertanyaan ini kita itu membutuhkan waktu dan ilmu. Kita tidak bisa serta-merta menemukan jawabannya, karena kita perlu mengetahui tujuan dan arti hidup kita ini gitu. Oleh karena itu, jawaban saya untuk pertanyaan ini adalah saya merupakan seseorang yang mencari jati diri gitu. Karena saya itu masih dalam proses mencari dan belum menemukan gitu. Dan masih butuh banyak belajar lagi untuk benar-benar tahu gitu siapa saya yang sebenarnya gitu.